karena sudah hampir masuk, hanya beberapa orang yang masih di kamar mandi atau di WC. Kita mulai karena sudah jam 8.40. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita patut bersyukur diberi hidayah dan diberi kekuatan, diberi kemampuan, baik mampu sehat badan atau mampu keuangan, mampu menyiapkan waktu untuk bertawasul ziarah di 9 karamat di Jakarta. Ini kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya sulit. Tapi dengan rahmat Allah, dengan taufik Allah yang diberikan kepada para jamaah semua, kita masih diberi kesempatan ziarah di tanggal 1 bulan Januari. Alhamdulillah sekarang kita ziarah di tanggal 1 Januari 2026. Ziarah 9 tempat ini dimulai 2005. Jadi mengadakan ziarah 9 tempat ini dari mulai 2005 sampai sekarang 2026. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Ini istiqomah. Mudah-mudahan dengan istiqomah, insya Allah karamat 9 walau kita akan kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kita akan dipanggil oleh para wali Allah yang kita jadi setiap tanggal 1 Januari. Sebelumnya, karena banyak orang itu melarang ziarah, karena dia itu tidak tahu tujuan ziarah, maka Pak Haji mau menyampaikan apa sih tujuan ziarah ini. Jangan sampai kita termasuk tudingan orang kita minta ke kuburan. Alhamdulillah. Nah, di sini di buku ada bicara, ada kalimat. Nanti setelah kita duduk di makom yang akan dijarahi, ada kalimat Allahumma inna waqafna, yang artinya, ya Allah, aku pada duduk di masyhadi walida hada, di makam wali musti hada yang ini. Nah, kita sekarang di makam Al-Hawi. Di makam Al-Hawi ini di acara yang punya karamat di sini kumpul, termasuk yang paling mutakhir yaitu Habib Umar bin Bud yang Cipayung itu. Ini paling akhir di situ. Dan guru kita Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Haddad, Habib Muhsin Al-Atas, Habib Salim Kindan, pejuang proklamasi. Walana aja. Nah, kita kan duduk nih. Ya, karena Al-Hawi ini makamnya Bang, yang ada itu karena sempit, di sana tidak ada tempat. Kita izin minta tempat di sini. Walan aja, jadi semua kita punya hajat. Ya. Walana matalib, kita semua punya yang dimaksud. Walana maqasid, dan kita punya tujuan-tujuan dalam amal, dan kita punya cita-cita. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, yang tua, yang muda, semua kita punya cita-cita. Amanah
yang sedang dicita-citakan. Ini banyak santri-santri yang ikut, ya cita-cita ingin mempunyai ilmu yang manfaat dan barokah. Ini para calon jamaah haji yang akan berangkat di 2026 punya cita-cita supaya menjadi haji mabrur. Ini yang alumni haji juga pada ikut, mudah-mudahan bisa ziarah ke tanah suci. Yang hadir semua cita-citanya ingin berangkat umroh. Niatkan nanti umroh kalau seperti ini gitu ya, alhamdulillah bareng-bareng umroh. Ini umroh kecil lah Jakarta. Nah, kita punya hajat, punya tujuan, punya cita-cita yang dicita-citakan. Panas aluka, aku minta kepadamu ya Allah, ya panas aluka, urang minta ke Allah. Ini bukan minta ke kuburan. Panas aluka Allahumma, aku minta kepadamu ya Allah antak dia lana hajat, supaya Allah numponan segala hajat-hajat kita. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita jarang ke makam para wali mana saja, kita memang punya hajat, punya tujuan, punya rencana-rencana, tapi kita minta kepada Allah agar Allah mengabulkan semua cita-cita kita. Jadi kita mintanya bukan ke kuburan, bukan ya. Yang jelas ini ilmunya ya. Wa tu'ajjila lana bil matalib, ya Allah cepatkanlah. Pengen cepat kan ya, kita punya tujuan, pengen cepat-cepat supaya berhasil. Wa tuballighuna jami'al amal wal maqasid, dan sampaikanlah semua tujuan dan semua cita-cita ya Allah, semua yang dicita-citakan semoga Allah buktikan, Allah kabulkan, Allah memberi ijabah doa kita sehingga pulang jarah semua cita-cita kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, karena Engkau yang mendengar, yang dekat, yang mengijabah semua doa-doa, wa qadil hajat, dan yang mempunyai semua hajat-hajat kita. Jadi kesimpulannya kita jarah ini bukan untuk meminta ke kuburan, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah kita jarah. Perlu diketahui rute jarah ini yang di mobil masing-masing. Pertama sekarang ini Al-Hawi, yang kedua di Kalibata, Habib Puncuk, yang ketiga di Cikini, Habib Abdurrahman Al-Hausi, yang ketiga di Kuitang, Habib Ali Al-Hausi, yang kelima di Mangga 2, Habib Abu Bakar Jamulail. Nah, istirahatnya kita nanti sholat zuhur di Mangga 2. Jadi di Mangga 2 kita istirahat dan makan buka timbel itu sekitar 2 jam. Ya. Kalau sudah beres itu baru kita berangkat lagi menuju makam Kampung Bandar. Nah, sekarang jadi dari Mangga 2 ke Kampung Bandar. Habib Umar Al-Qudsi. Dari Kampung Bandar menuju Luar Batang. Nah, Luar Batang, beres di Luar Batang kita langsung ke Mbah Priuk. Di Mbah Priuk kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Jadi nanti sholatnya zuhur asar di Mangga 2, maghrib isya di Mbah Priuk. Nah, setelah beres di Mbah Priuk kita menuju Jatinegara Kaum, makam Pangeran Jakarta. Jadi 9 tempat, insya Allah setiap tempat kita akan baca Yasin dan baca tahlil. Agar perjalanan kita lancar dan semua hajat-hajat dikabul, Allah
dalam surat Al-Mujadalah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nadaitumur rasul faqaddimu baina yadaykum najwakum shadaqah dzalika khairul lakum wa athhar wa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Ayat 12 surat Al-Mujadalah. Orang-orang yang beriman, apabila kalian munajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita munajat bertawasul kepada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 9 tempat. Nah, sebaiknya kalian itu faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka didahulukanlah sebelum munajat kalian itu mengeluarkan sedekah. Dzalika khairul lakum athhar, karena sebelum munajat mengeluarkan sedekah itu lebih baik untuk kalian dan lebih mensucikan tujuan kalian. Jadi dengan ayat ini ulama ya berbagai penafsiran. Jadi sebelum kita jarak munajat maka keluarkanlah sedekah. Sehubungan di pesantren An-Nihayah sedang mengadakan pembangunan masjid besar yang insya Allah di bulan Ramadan sudah bisa diisi, maka nanti di mobil ada panitia membagikan amplop kosong ya, tapi dibagikan nanti di mobil. Ketika sekarang naik mobil menuju Kalibata, nanti penitia akan membagikan amplop. Nah, tolong amplopnya nanti diisi. Ini kita melaksanakan ayat Al-Quran surat Al-Mujadalah. Maka sebelum munajat maka keluarkanlah sedekah. Karena mengeluarkan sedekah ketika jarak itu lebih baik untuk kalian dan untuk mendorong dan mendapat doa malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafan. Nanti ketika ibu bapak mengeluarkan infak dimasukkan ke amplop, maka malaikat itu langsung berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah uang orang ini, orang yang berinfak, gantilah bi alfi dirham, sehingga diganti dengan berlipat-lipat. Jadi in kana katsiran fa katsirun wa in kana qalilan fa qalilun. Kalau memasukkannya uang yang bagus itu pasti diganti oleh Allah lebih bagus. Kalau yang dimasukkannya sedikit ya pembalasan juga sedikit. Jangan mimpi mengeluarkan sedekah kecil jadi bagian besar. Ya, maka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian meraih kebaikan kecuali kalau menginfakkan harta yang masih kalian butuhkan. Yang paling bagus kalau bisa lembarannya merah masih bagus, ya, masih keras lah gitu. Ulah karena abu-abu, keseluruh aduh itu kasihan. Kita untuk menghasilkan tujuan-tujuan yang besar, maka jangan sampai hitung-hitungan. Ini untuk Allah ya. Masjid itu kan bangunan untuk ibadah Allah, bukan untuk pribadi. Yakin yang berinfak hari ini nanti di bis itu sudah dijaminkan punya gedung di surga. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan fid dunya wa Allah baitan fil jannah." Siapa orang yang berinfak untuk membangun masjid, maka dia dibangunkan gedung di surga. Mudah-mudahan ibu bapak diberi hidayah sehingga berani menginfakkan harta yang paling baik menurut kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang berdiri, kita mengucapkan salam untuk para wali. Yang masih bisa geser.